Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya Ahmad Aldo Maratua dan Fajar Setiawan, Bima Nugroho, Arlan Tangguh, Pratama Asri, dan Fatah Habib. Baik, kami akan mempresentasikan diskusi tentang penyelesaian permainan Sudoku yang menggunakan Constraint Satisfaction Problem atau CSP. Baik, selanjutnya tentang pendahuluan. Yang pertama, Sudoku, permainan logika yang mengisi kotak kosong dengan angka yang sesuai aturan. Sudoku 4x4 yang menggunakan angka 1 sampai 4. Setiap angka hanya boleh muncul sekali di setiap baris atau kolom dan subgrid 2x2. Dan yang ketiga, pendekatan CSP. Sudoku dimodelkan sebagai Constraint Satisfaction Problem atau CSP dalam Artificial atau Intelligence. Yang keempat, algoritma. Dapat diselesaikan menggunakan backtracking, search, dan mencoba setiap nilai hingga solusi ditemukan. Bagian tujuan. Yang pertama, memahami konsep Constraint Satisfaction Problem CSP. Dan yang kedua, memahami bagaimana Sudoku dimodelkan sebagai CSP. Dan bagian yang ketiga, mengimplementasikan algoritma backtracking untuk menyelesaikan Sudoku. Dan menampilkan solusi Sudoku secara otomatis menggunakan Python. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tentang dasar teori Constraint Satisfaction Problem yang disingkat CSP. Adalah metode AI untuk mencari solusi berdasarkan kesimpulan batasan constraint. CSP terbagi menjadi 3, yaitu variabel, domain, constraint. Variabel adalah objek yang dicari nilainya. Pada Sudoku setiap sel kosong. Domain nilai yang mungkin untuk variabel pada Sudoku misalkan 1, 2, 3, 4. Constraint aturan yang harus dipenuhi baris, kolom, dan subgrid 2x2. Analis variabel 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Variabel yang dicari adalah kali 11, kali 13, kali 22, kali 23, kali 24, kali 31, kali 32, kali 34, kali 42, kali 43. Domain awal setiap variabel adalah 1, 2, 3, 4. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Abdul Fattah Habib. Baik, saya akan menjelaskan contoh inferensi CSP domain reduction. Mencari variabel X baris 1 kolom 1. Langkah 1 domain awal domain kali 11 yaitu adalah 1, 2, 3, 4. Langkah kedua cek baris 1 sudah ada 4 dan 1, domain yang tersisa yaitu 2 dan 3. Langkah ketiga cek kolom 1 sudah ada 2 dan 4. Angka 2 tidak bisa dipakai. Maka hasil X11 adalah 3. Domain akhirnya 3. Satu nilai langsung ditentukan. Bim, lanjut Bim. Lalu di sini strategi penyelesaian backtracking yang pertama yaitu membaca papan Sudoku, lalu mencari. Yang ketiga mencoba setiap nilai pada domain 1, 2, 3, dan 4, lalu memeriksa apakah nilai memenuhi seluruh constraint. Yang kelima, jika valid, lanjut ke sel berikutnya.
Yang keenam, jika tidak valid, backtracking kembali ke langkah sebelumnya. Yang ketujuh, ulangi seluruh sel sampai berhasil terisi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Arlan Tangguh Pratama. Mana? Baiklah, saya akan melanjutkan tentang implementasi kode Python. Yang pertama ada printboard, menampilkan papan sudoku dengan pola merati dalam kurung titik sama dengan kosong. Kemudian ada find empty, mencari sel kosong nilai sama dengan 0 dari kiri atas. Kemudian valid, memeriksa constraint baris, kolom, subgrid 2x2. Kemudian ada solve, titik backtracking, coba nilai lanjut atau balik. Dan yang terakhir ada check valid, verifikasi akhir semua constraint terpenuhi. Kemudian ada hasil penyelesaian dan verifikasi. Ini adalah bentuk grid awalnya, dan yang kedua adalah hasil solusinya. Penjelasannya tidak ada angka sama dalam satu baris, tidak ada angka sama dalam satu kolom, tidak ada angka sama dalam satu subgrid 2x2. Kemudian ada kompleks. Baik, selanjutnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fajar Setiawan. Baik, selanjutnya di sini ada kompleksitas dan analisis algoritma. Pada bagian ini kami menjelaskan bahwa algoritma backtracking memiliki kompleksitas waktu O dari D pangkat N, di mana D adalah jumlah domain atau pilihan nilai yang tersedia, yaitu 4, sedangkan N adalah jumlah variabel atau sel kosong, yaitu 10. Walaupun secara teori kemungkinan yang dicoba cukup banyak, pada sudoku 4x4 prosesnya tetap cepat karena constraint pada baris, kolom, dan subgrid mempersempit domain sehingga banyak kemungkinan yang tidak valid dan langsung dieliminasi. Untuk sudoku yang lebih besar seperti 9x9 biasanya diperlukan teknik penambahan seperti ARC, konsistensi, atau AC3 agar proses pencarian menjadi lebih efisien. Lanjut. Kesimpulannya dari hasil implementasi dapat disimpulkan bahwa metode Constraint Satisfaction Problem atau CSP dapat digunakan untuk menyelesaikan sudoku 4x4 secara efektif. Setiap sel kosong dimodelkan sebagai variabel dengan domain angka 1 sampai 4, sedangkan aturan pada baris, kolom, subgrid menjadi constraint yang harus dipenuhi. Dengan menggunakan algoritma backtracking, program berhasil menemukan solusi secara otomatis dan hasil akhirnya telah memenuhi seluruh constraint sehingga solusi yang diperoleh valid. Lanjut. Di sini ada beberapa referensi yang kami gunakan. Udah lanjut. Closing. Baik, saya tutup presentasi kami malam ini. Jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.